menuntut orang untuk memimpin kita di dalam doa. Saya pengertian, pengertian, jadi salam. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa. Doa dimulai. Naila Anjani Adeka Paradila Yudka Asadano Adeka. Baik-baik semua ya. Nah, kita masuk materi kita. Baik, kita masuk materi kita saat ini, di mana judul dari materi kita di sini yaitu fungsi pengendalian sosial. Nah, kita masuk tujuan pembelajarannya dulu. Mana tujuan pembelajaran ini? Yang pertama, menjelaskan fungsi pengendalian secara cepat. Yang kedua, mengenali permasalahan pelanggaran aturan sekolah secara kritis. Yang ketiga, menyusun solusi penguatan fungsi pengendalian sosial secara kritis. Dan keempat, menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab dalam diskusi. Nah, siapa yang bisa memberikan pengertian dari pengendalian sosial? Ya. Pengertian di sini pengertian dari pengendalian sosial, di mana pengendalian sosial merupakan segala usaha atau tindakan yang dilakukan agar perilaku individu atau kelompok sesuai dengan norma, nilai dan peraturan yang berlaku sehingga kehidupan bersama berjalan dalam tertib dan aman. Nah, itu pengertian dari pengendalian sosial. Kemudian fungsi pengendalian sosial. Yang pertama itu mempertebal keyakinan norma. Bisa kita baca di slide, mana yang pertama mempertebal keyakinan norma, yang artinya menanamkan dan memperkuat kesadaran masyarakat agar mematuhi aturan karena kesadaran sendiri, bukan karena paksaan. Nah, yang kedua yaitu memberikan sanksi, di mana memberikan sanksi itu memberikan konsekuensi atau hukuman bagi yang melanggar aturan sebagai bentuk penegakan hukum atau norma. Kemudian yang ketiga itu menjaga keteraturan, di mana menjaga keteraturan itu menciptakan suasana kehidupan yang tertib, damai dan teratur sehingga interaksi sosial berjalan lancar. Yang keempat itu mencegah kebencanaan, mencegah terjadinya kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dan membalikan perilaku yang menyimpang. Itulah fungsi dari pengendalian sosial. Yang berikut itu dampak tidak adanya pengendalian sosial. Nah, ketika tidak adanya pengendalian sosial di masyarakat itu, maka akan terjadi kekacauan atau anarki. Dapat kita lihat di slide ini. Norma luntur, indikasi kejahatan, ketidakadilan, serta kehidupan menjadi tidak aman dan tidak terang. Nah, kemudian contoh
membagikan LKPD-nya dan nanti saya jelaskan sama saya. Sini kelompok 1, sana kelompok 2, dan sini kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari silakan. Yang pertama, karena pengawasan dilakukan secara konsisten di lingkungan yaitu sekolah dan rumah. Kedua, aturan larangan penggunaan ponsel saat pelajaran tidak melanggar kebebasan siswa, melainkan bertujuan untuk kebaikan bersama. Kebebasan tetap ada, tetapi harus disertai dengan tanggung jawab. Itu saja. Baik, beri aplaus untuk kelompok. Kemudian saya silakan kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab soal tersebut. Nomor 1 yaitu pendekatan persuasif lebih efektif karena menumbuhkan kesadaran dan nilai diri remaja sehingga perubahan perilaku lebih tahan lama dibanding sanksi yang hanya bersifat sebentar saja. Kemudian nomor 2, jika dibiarkan akan menyebabkan ketertiban di kampung, norma sosial akan melemah dan kenakalan remaja bisa meningkat. Demikian. Saya persilakan kelompok 1. Oke baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjawab soal tersebut. Nomor 1, karena sistem poin dan penghargaan lebih menjadi adil dan membuat siswa sadar akan konsekuensinya, bukan sekedar takut seperti hukuman fisik dan teguran kelas. Nomor 2, itu wajar di awal, lama-lama bisa jadi kebiasaan baik, tetapi perlu pemimpin agar siswa berbuat baik karena kesadaran, bukan hanya imbalan. Baik, beri aplaus untuk dari ketiga kelompok ini jawabannya sudah bagus semua. Beri aplaus untuk semua. Nah, kemudian kita masuk ke kesimpulan. Saya persilakan satu orang untuk membacakan Kesimpulan, pengendalian sosial sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Dengan adanya pengendalian sosial, norma akan dihormati, aturan akan ditaati, dan masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman, tertib, serta sejahtera. Baik, terima kasih. Demikian dari pembelajaran kita hari ini. Dan
pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada adik-adik yang telah berpartisipasi.